Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Prasetyo dari ITB AAS Indonesia, Prodi Ekonomi Syariah. Ingin menjelaskan tentang 3 hal. Yang pertama yaitu ijaroh, yang kedua qard, dan yang ketiga wadiah. Yang pertama yaitu ijaroh. Ijaroh ini saya akan menjelaskan beberapa poin dari ijaroh. Poin pertama yaitu sistem dan prosedur prinsip ijaroh. Ijaroh berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna imbalan atau upah sewa. Istilah ijaroh pada umumnya digunakan dalam perbankan syariah. Secara makna dan konteksnya dalam perbankan, ijaroh adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Singkat kata, ijaroh berarti menyewa sesuatu tanpa maksud memilikinya. Misalnya menyewa mobil hanya selama 24 jam, misalnya itu. Kemudian poin yang kedua yaitu rukun ijaroh. Yang pertama, ada orang yang menyewakan suatu barang atau disebut muajir dan mustajir. Kedua, ada akad antara penyewa dan yang menyewakan. Yang ketiga, ada ijab qabul. Yang keempat, ada upah. Dan yang terakhir, ada manfaat baik antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Poin yang selanjutnya yaitu syarat ijaroh. Yang pertama, kedua pihak yang melakukan transaksi ijaroh sudah dewasa dan berakal atau tidak mabuk. Yang kedua, pihak yang melakukan transaksi memiliki kerelaan dan tidak didasarkan sesuatu paksaan dari pihak manapun. Kemudian, barang yang menjadi objek transaksi harus jelas adanya. Selanjutnya, barang yang menjadi objek transaksi harus halal sesuai syariat Islam. Yang kelima, barang yang menjadi objek transaksi menjadi hak mujar atas seizin pemiliknya. Dan yang terakhir, manfaat yang didapatkan harus diinformasikan secara terang dan jelas. Poin selanjutnya yaitu jenis ijaroh. Di sini ada 2 jenis ijaroh, yaitu ijaroh manfaat dan ijaroh pekerjaan. Ijaroh manfaat jenis ini memiliki objek sewa berupa aset yang tidak bergerak seperti rumah, kendaraan, pakaian, perhiasan, dan lain-lain. Sedangkan ijaroh pekerjaan mengarah kepada objek sewa yang berbentuk pekerjaan atau jasa, yakni seperti menjahit baju, memperbaiki barang, membangun bangunan, mengantar paket, dan lain-lain. Poin selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan ijaroh. Yang pertama yaitu objek atau barang yang hendak disewakan mengalami kerusakan. Yang kedua, objek sewa hilang atau musnah. Yang ketiga, masa sewanya berakhir. Yang terakhir yaitu terjadi uzur pada salah satu pihak. Poin selanjutnya yaitu landasan hukum ijaroh. Landasan hukum ijaroh berasal dari Quran surat At-Talaq ayat 6 yang berbunyi, tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik.
Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Itu salah satunya landasan hukum ijarah. Selanjutnya saya akan menjelaskan gambar skema pembiayaan ijarah. Saya akan menjelaskan gambarnya. Yang pertama, nasabah mengajukan pembiayaan ijarah ke bank. Kemudian, bank syariah membeli atau menyewa barang yang diinginkan oleh nasabah sebagai objek ijarah dari supplier atau penjual atau pemilik. Setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank mengenai barang objek ijarah, tarif ijarah, periode ijarah, dan biaya pemeliharaannya, maka akad pembiayaan ijarah ditandatangani. Nasabah diwajibkan menyerahkan jaminan yang dimiliki. Misalnya mempunyai sertifikat tanah, itu bisa menjadi jaminan. Selanjutnya, bank menyerahkan objek ijarah kepada nasabah sesuai akad yang disepakati. Dan yang terakhir, setelah periode ijarah berakhir, nasabah mengembalikan objek ijarah tersebut kepada pihak bank. Kemudian saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu qard. Di sini sama, ada beberapa poin. Yang pertama yaitu sistem dan prosedur prinsip qard. Qard adalah akad pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang disepakati. Secara teknis, pinjaman ini diberikan oleh seseorang atau lembaga keuangan syariah pada orang lain yang kemudian digunakan untuk kebutuhan yang mendesak. Pembayarannya bisa dilakukan dengan diangsur atau lunas sekaligus. Kemudian yang kedua, syarat dan rukun ijarah. Syarat dan rukun qard maksud saya. Syarat dan rukun qard. Peminjam. Pihak peminjam harus seorang yang ahliyah muamalah, yang berarti harus balik, berakal waras, dan tidak mahjur. Pemberi pinjaman. Pihak pemberi pinjaman haruslah seorang ahliyat at-tabarruk atau layak bersosial. Kemudian dalam perbankan syariah, qard dijalankan sebagai fungsi sosial bank. Dananya biasa berasal dari dana zakat, infak, dan sedekah. Kemudian syarat selanjutnya, barang atau utang. Barang yang digunakan sebagai objek dalam qard harus dapat diakad salam. Yang terakhir, ijab qabul atau sigot. Ucapan dalam ijab qabul harus dilakukan dengan jelas dan dapat dipahami oleh kedua pihak sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dalam bank syariah, akad qard memiliki beberapa syarat sebagai berikut. Yang untuk banknya yaitu pihak yang menyediakan dan meminjamkan uang. Kemudian ada nasabah, kemudian proyeksi atau gambaran usaha, penjelasan mengenai tujuan terjadinya ikatan al-qard dan akad qard. Ketentuan umum qard. Al-qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah muqtarid yang memerlukan nasabah. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bila mana dipandang perlu. Nasabah al-qard dapat memberikan tambahan sumbangan dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Poin selanjutnya yaitu sumber dana qard. Berdasarkan fatwa MUI, pendanaan qard berasal dari bagian modal lembaga keuangan syariah, keuntungan lembaga keuangan syariah yang disisihkan lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada lembaga keuangan syariah. Selanjutnya yaitu fungsi qard. Yang pertama yaitu membantu nasabah yang sedang membutuhkan dana cepat untuk kebutuhan yang mendesak.
Misi sosial ini meningkatkan citra positif dan loyalitas masyarakat pada lembaga keuangan syariah. Poin selanjutnya yaitu macam-macam qard. Di sini ada dua, yaitu akad qard yang berdiri sendiri dan hanya bermaksud sebagai tujuan sosial sesuai dengan apa yang tertera pada Fatwa MUI DSN nomor 19 DSN MUI 4 2001, menjelaskan bahwa al-qard ada bukan sebagai kelengkapan transaksi atau sarana untuk mencari keuntungan. Yang kedua yaitu akad qard yang terjadi sebagai sarana untuk melengkapi transaksi lain yang bersifat komersial atau termasuk ke dalam akad-akad muawadah untuk mendapatkan keuntungan. Pengakuan dan pengukuran qard. Berdasarkan OJK, perlakuan akuntansi akad qard memiliki penjelasan pengakuan dan pengukuran seperti di bawah. Ini ada beberapa ya. Ada 3. Pinjaman qard diakui sesuai dengan besaran jumlah yang dipinjamkan pada saat transaksi terjadi. Biaya administrasi, bonus atau ujrah dananya bersumber dari modal bank diakui sebagai pendapatan operasional lainnya sesuai dengan jumlah yang diterima. Yang terakhir, biaya administrasi, bonus yang dananya bersumber dari dana pihak ketiga diakui sebagai pendapatan utama lain. Kemudian poin selanjutnya, penyajian qard. Yang pertama, pinjaman qard yang bersumber dari modal bank dan dana pihak ketiga disajikan pada pos pinjaman qard. Yang kedua, penyisian penghapusan aset pinjaman qard disajikan sebagai pos lawan. Kemudian, kegunaan qard dalam perbankan syariah. Dan syariah umumnya menggunakan akad qard dalam beberapa proses produk seperti di bawah ini. Pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah, pinjaman untuk talangan keperluan haji, pinjaman untuk pengusaha kecil, dan pinjaman kepada pengurus bank. Landasan hukum qard. Ini ada di surat Al-Baqarah ayat 245. Kemudian yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang wadiah. Di sini ada beberapa poin juga. Yang pertama, sistem dan prosedur prinsip wadiah. Wadiah berasal dari wada'asy syi'a yang artinya meninggalkan atau menitipkan sesuatu pada orang lain yang sanggup menjaga sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain. Poin yang kedua yaitu jenis wadiah. Di sini ada wadiah yad amanah dan wadiah yad domanah. Kemudian poin selanjutnya, rukun wadiah. Pertama, adanya ijab dan qabul. Kedua, harta atau barang yang bisa dititipkan hanyalah barang yang bisa disimpan. Ketiga, harta atau barang yang dititipkan harus halal. Keempat, barang yang dititipkan adalah barang yang memiliki nilai atau qimah sehingga dapat dilihat sebagai mal. Yang terakhir, untuk melakukan wadiah harus ada orang yang menitipkan barang, orang yang dititipkan wadiah atau barang yang dititipkan, dan ijab qabul. Kemudian poin selanjutnya, syarat wadiah. Baik orang yang menitipkan, yang pertama syarat wadiah, baik orang yang menitipkan atau orang dititipkan, keduanya harus berakal. Kedua belah pihak harus telah balik dan mumayyiz. Yang terakhir, harta atau barang yang dititipkan harus dapat diberikan secara fisik. Kemudian faktor batalnya akad wadiah. Meninggalnya orang yang menitipkan barang atau yang dititipkan barang.
adanya pengembalian barang dari orang yang titipkan, baik itu sesuai permintaan orang yang menitipkan maupun tidak. Apabila salah satu pihak berada dalam kondisi koma, berkepanjangan atau hilang akal, terjadi hajar atau legal restriction, yang dimana hilangnya kompetensi penitipan ataupun yang dititipkan, mengalami kebangkrutan. Kemudian landasan hukum wadiah. Landasan hukum dari transaksi wadiah sendiri berasal dari Quran surat Al-Baqarah ayat 283 dan Quran surat An-Nisa ayat 58. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.